Di video ini, saya akan memberitahu Anda apakah Dell Chromebook 3400 itu bagus atau tidak. Jadi untuk laptop ini sebenarnya cukup sulit untuk menilainya. Daya tarik utama dari laptop ini jelas harganya, karena tidak banyak hal lain yang bisa ditawarkan kepada kita. Laptop ini hadir dalam dua konfigurasi, yaitu dengan 32 atau 64 GB penyimpanan, yang kecepatannya cukup baik, tetapi kapasitas penyimpanannya jelas lebih rendah dari yang diharapkan sebagian besar pengguna. Tentu saja ini adalah Chromebook, yang berarti sebagian besar data memang disimpan di cloud dan orang-orang juga tidak terlalu berharap banyak dari Chromebook selain untuk browsing. Dan untuk hal itu perangkat ini memang sangat baik. Layar perangkat ini adalah layar HD, jadi bahkan bukan Full HD, hanya HD saja. Jadi jelas karena bukan pilihan terbaik untuk menonton film, tapi cukup baik untuk browsing web. Dan mengingat ukuran layarnya yang kecil, hal itu juga cukup membenarkan resolusinya dan tentu saja jika melihat harganya juga. Sekarang untuk kameranya, ini adalah kamera HD yang kualitasnya bisa dibilang biasa saja. Secara praktis, kamera ini tidak bisa digunakan untuk rapat. Maksud saya, kamu memang bisa melihat dirimu sendiri di kamera itu, tapi ini adalah salah satu kualitas kamera terburuk yang pernah saya lihat untuk saat ini. Dan perangkat ini juga hanya memiliki satu mikrofon bawaan. Mikrofon tersebut terintegrasi ke kamera yang sebenarnya cukup jarang karena kebanyakan laptop modern sudah menggunakan sistem mikrofon stereo, yaitu dua mikrofon yang dapat menangkap suara Anda dengan lebih baik. Tapi wadah perangkat ini baik, kita hanya bisa mendapatkan satu saja. Jadi ya jelas sekali bahwa ini bukan perangkat terbaik untuk urusan komunikasi, tapi di sisi lainnya kamu bisa melihat betapa bezel layar ini terlihat sangat tebal sekali, dan secara umum laptop ini sangat tebal, dan menurut saya keunggulan utama dari laptop ini adalah ketahanannya terhadap hampir segala hal. Jadi ya, jika kamu ingin membeli laptop untuk dirimu sendiri atau untuk anakmu dan tidak ingin khawatir akan rusak, maka ini mungkin salah satu pilihan terbaik yang ada. Jadi laptop ini benar-benar menunjukkan dari segala sisi bahwa perangkat ini sangat sulit untuk dirusak. Laptop ini juga memiliki rangka yang sangat kokoh dan engsel yang sangat andal. Dan ya, laptop ini, model yang satu ini diproduksi 6 tahun yang lalu. Jadi kamu bisa cek sendiri kualitasnya. Dan laptop ini sudah digunakan selama periode tersebut. Jadi ya kelihatannya seperti baru, tapi sebenarnya tidak. Dari aku, ya itu adalah keunggulan yang sangat besar. Ini mungkin laptop dengan tampilan terbaik setelah 6 tahun pemakaian yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Tapi ya, sekarang mari kita kembali ke pembahasan hardware-nya. Jadi akurasi warnanya memang kurang bagus, tapi masih cukup layak untuk seorang pelajar, jadi tidak cukup baik untuk mahasiswa desain grafis. Kualitas papan ketik ini tergolong cukup bagus, ya meskipun belum bisa dikatakan sempurna, tapi rasanya masih sangat oke untuk kisaran harga segitu. Di sisi lain touchpad-nya sebenarnya bisa saja lebih buruk, tapi tidak. Saya lebih menyarankan kamu menggunakan mouse eksternal. Nah, satu hal lagi yang baru saja terpikir oleh saya adalah laptop ini sangat berat. Maksud saya sebenarnya tidak terlalu berat. Beratnya sekitar 1,5 kilo. Jadi saya rasa sekitar 1,56 kilogram atau 3,5 pound. Tapi tetap saja rasanya sangat besar dan berat, dan saya hampir tidak bisa membayangkan membawanya di dalam ransel saya, apalagi anak-anak. Dan jadi, tapi ya, maksud saya masih bisa diatasi, tapi tetap saja ada pilihan lain yang lebih baik dengan kemudahan di bawah yang lebih baik. Nah, kamu tahu, jadi ya. Mari kita juga bahas sedikit tentang performanya. Jadi performanya tidak luar biasa. Perangkat ini punya hanya saja
Perangkat ini hadir dalam dua konfigurasi tergantung pada kapasitas penyimpanannya. Jadi bisa saja memiliki RAM 4 atau 8 GB. RAM 8 GB cukup baik untuk sebuah Chromebook, tapi 4 GB menurut saya itu tidak cukup. Maksud saya sudah menggunakan laptop ini, yang satu ini punya RAM 4 GB, dan saya sudah memakainya cukup lama, tapi saya belum menginstal banyak aplikasi di dalamnya. Jadi saya tidak bisa memberitahu kamu seberapa seringnya perangkat ini nge-freeze saat banyak yang terjadi di layar. Tapi percayalah, pasti itu akan jadi mimpi buruk. Jika kamu mencoba membuka banyak aplikasi berbeda di laptop ini secara bersamaan, laptopnya akan mulai nge-freeze parah. Sekarang untuk buzzer Intel, mereka tidak menyebutkan yang mana. Mari kita lihat apakah kita bisa menentukan prosesor mana yang ada di sini. Jadi mari kita cek diagnostik CPU-nya, Intel Celeron, ya. Jadi ini adalah salah satu prosesor terintegrasi, ya, dengan 2 thread, berkecepatan 2,60 GHz. Dan seperti yang bisa kamu lihat, ya, ini cukup sederhana. Cukup baik untuk menjalankan Chrome OS, ya, jadi cukup untuk browsing sekarang. Dan ya, hal terakhir yang menurut saya perlu disebutkan adalah jumlah port yang tersedia, yang mana sebenarnya bagus karena kita punya 2 port USB-C di setiap sisi. Maksud saya kita punya satu di sisi kanan dan satu lagi di sisi kiri. Jadi kita punya port USB, yang keduanya sekarang USB-C dan USB 3.0, jadi ini adalah hal yang sangat bagus untuk dimiliki. Dan kita juga punya satu di setiap sisi laptop. Sekarang kita juga punya pembaca kartu SD. Dan kita juga punya jack headphone. Dan kita tidak punya kabel HDMI atau port HDMI. Hal ini cukup bisa dimengerti mengingat performa laptop ini. Jadi ya, saya rasa kurang lebih itu saja. Jadi laptop ini sendiri mungkin bukan perangkat terburuk di kelas harganya, dan nilai jual utamanya adalah daya tahannya yang memang salah satu yang terbaik di pasaran. Jadi, YJ Science membutuhkan laptop untuk tugas-tugas yang sangat primitif dan mendasar, dan Anda membutuhkan laptop yang tahan lama, maka saya rasa ini adalah salah satu pilihan terbaik. Dalam hal lain, jika dalam kasus tertentu Anda perlu menyelidiki lebih lanjut, itu saja. Terima kasih telah menonton. Jika bermanfaat, silakan subscribe, like, dan komen di bawah, dan sampai jumpa lagi.